Salim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mukarramah, pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama hadir di kegiatan rutin kita setiap Sabtu sorenya. Semoga setiap dalam langkah kaki ibu menuju tempat ini dinilai ibadah oleh Allah, menjadi penghapus dosa dan pengampunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah bertadarus. Alhamdulillah ibu-ibu, insyaallah ibu anggota Majelis Taklim Al-Mukarramah ini sudah bebas dari buta huruf Al-Qur'annya, insyaallah. Nah, ibu-ibu dalam pasti ibu-ibu sebagaimana kita ketahui bahwa membaca Al-Quran ini diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah, ya. Satu huruf dia berhuruf-hurufnya mendapatkan pahala. Nah, kita jangan bilang saya sudah bisa, saya sudah tahu A, saya sudah tahu ba, saya sudah tahu ya hijaiyahnya sudah ditahu. Tapi jangan karena kita sudah tahu maka kita berhenti belajar untuk belajar membaca Al-Quran. Kita harus menambah terus, kita belajar terus. Sebab apa? Masih banyak hukum-hukum dalam bacaan Al-Qurannya. Ada yang namanya izhar, ada yang qalqalah, ada yang ikhfa, ada yang idgham. Semua itu pasti kalau saya berbicara begini, yang bagaimana itu namanya zaki, mana idgham, mana ikhfa, ya. Jadi bagus itu kalau kita membaca Al-Quran yang qalqalah itu harus jelas qalqalahnya memang, ya. Pasti ibu-ibu kalau qalqalah itu sudah pernah sebenarnya saya, tapi untuk kita saling mengingatkan, huruf qalqalah itu huruf yang dipantun, ya. Jangan segan-segan kita memantun kalau ada kayak ada baju di toko, ba itu. Jadi kalau kita bertemu dia abe, jangan kita membaca ab, ya gitu ya. Jangan abe, ya. Kemudian aja, jangan kita baca aj, ya. Harus kita pantun. Dan itu hanya 5 huruf yang bisa dipantun, ya. Baju di toko. Selain dari itu, biar ada suku mantunya di atas jangan dipantun. Kayak, tapi terkadang itu sah. Saya sendiri is yang za, tekan is, langsung kita itu ya, tanpa disadari is, padahal salah, ya. Is dia tidak boleh dipantun. Yang boleh dipantun hanya 5 huruf ini. Baju di toko. Abu, aja, ada, apa. Selain dari itu tidak boleh, ya. Tapi kalau kita sudah terlanjur membaca, pokoknya kita sikat. Biar itu alhamdulillah sudah tidak jadi alhamdulillah, ya, langsung jadi aleh, ya. Padahal itu. Tapi kalau kita sadar, kita tahu ilmunya, sudah sampai ilmunya ke kita, saya yakin kita tidak akan membaca seperti itu, ya. Pasti kita alhamdulillah, ya. Kemudian izhar, nah sama dengan kalau bertemu tanda fathatain, dommatain, kosrotain, ini yang tanda begini, ada 5 huruf juga, 6 huruf, ya. Kalau bertemu tanda begini maka dia dibaca, bukan lagi dibaca jelas, dia in kayak a, nah in, ha juga an, ya. Go juga, jadi go juga, ya. Go dengan ho, min ho, ya, min ho, jangan min ho, bukan, ya. Min go, jadi harus jelas dan jangan didengung. Kayak min man amana, atau man, jangan kita bilang man a, itu sudah, kalau itu sudah didengung namanya itu. Jadi dia harus man amana. Itu yang izhar, dibaca jelas, dia ada 6 hurufnya. Ho, bo, ha, ya. Dan itu. Kalau ikhfa memang dia agak banyak hurufnya, yang setelah saya bilang eg, ya, didengung. Nah, memang dia banyak hurufnya. Dia ada 15. Kalau saya tidak salah ini ada 15 huruf, ya. Nah, anta in kuntum. Nah, dia jelas. Kalau kita sudah tahu sebenarnya semua itu hukumnya itu enak kalau kita dengar. Coba perbedaannya kalau kita mengaji, orang yang tahu hukum maka dia dengung memang, ya tepat didengung, dia dengungkan karena memang dengung 2 ketukan, 2 harakat kuntum. Tapi kalau kita tidak paham bahwa itu ikhfa maka terkadang kita baca in kuntum, ya. Berbeda, ya. Berbeda kalau didengung dengan diizhar. Kan kadang kita izharkan karena kita tidak tahu mana yang izhar, mana. Maka memang ini perlu kita ketahui bahwa pertemuan-pertemuan dalam Al-Quran itu, huruf hijaiyah itu ada hukum-hukumnya, ya. Ada yang didengung, ada yang dijelaskan, ada yang dipantun. Dan insya Allah kalau kita sering membaca Al-Quran,
dan kita sering mendengar, ya, kita sering mendengar itu orang mengaji, apalagi sekarang zamannya sudah canggih, HP itu semua sudah. Kalau kita sering dengar itu, kalau kita baca sendiri langsung saya salah padahal, ya, kita akan sadari diri, bisa salah padahal tidak bisa saya dengung di sini, ya. Nah, jadi kita ibu-ibu, saya berharap kita ibu-ibu, saya juga sendiri masih belajar sampai saat ini, saya masih belajar. Saya mencari guru juga yang dan kalau ada yang bertalaki, memang ini kalau membaca Al-Quran kita memang harus bertalaki, ya. Kita berhadapan karena itu pengucapan artikulasi huruf itu yang keluar di mulut kita ini memang ada semua tempat-tempatnya, tidak sembarang kita mengeluarkan. Tapi intinya kita ibu-ibu mau belajar, jangan bilang saya sudah tua saya tidak mau belajar. Jangannya ini untuk kita sendiri. Ini membaca Al-Quran bukan hanya untuk orang yang hidup, tapi kita meninggal juga kita butuhkan kiriman-kiriman bacaan Al-Quran dari anak-anak kita, teman-teman kita, ya. Jadi jangan kita pernah merasa puas bahwa saya sudah bisa membaca, saya sudah tahu huruf semua. Jangan, ya. Kalau ada yang bagus bacaannya, kita bertanya. Jangan bilang dia muda, saya tidak usah saya tanya itu karena dia masih muda. Saya tidak mau anak-anak, dia anak baru kemarin. Jangan, dia meskipun anak-anak, kalau ilmunya lebih dari kita, maka kita minta ajar, ya. Sama siapa saja kita belajar, yang penting itu untuk hal kebaikan. Jangan minta ajar yang hal-hal keburukannya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin